kalian lebih prefer dengan perkuliahan tatap muka atau daring? Kalau menurut saya lebih prefer kuliah offline. Lebih prefer ke tatap muka karena fokusnya lebih terarah, terus juga lebih terorganisir. Prefer ke offline ya, karena kan kalau offline kan kita bisa langsung tatap muka gitu sama dosennya, jadi ilmu yang kita dapat bisa langsung gitu, nggak via daring gitu. Lebih prefer daring atau offline? Kalau gue sih lebih milih offline ya, karena menurut gue kita juga bisa interaksi sama temen langsung gitu kan, sama dosen langsung. Jadi penyampaiannya juga menurut gue lebih enak secara langsung gitu kan. Soalnya kita juga interaksi sama temen-temen juga, sama dosen. Apakah sampai sekarang masih menjalani perkuliahan secara daring? Sudah tatap muka, cuman masih 50%. Untuk saat ini masih, soalnya kan dari kampusnya masih lagi akreditasi, terus juga pembangunan. Paling sesekali ke kampus untuk kayak kegiatan organisasi atau praktikum. Sampai saat ini sih dari perkuliahan kampus gua masih daring. Sampai sekarang sih di kampus gue masih daring ya, soalnya ya mungkin juga karena kebijakan-kebijakan tertentu yang belum memungkinkan untuk offline sih. Kuliah online vs kuliah offline, menurut kalian mana yang lebih efektif? Kalau menurut saya lebih efisien kuliah offline karena lebih masuk ke otak. Menurut saya lebih efektifan kuliah offline karena yang tadi fokusnya lebih terarah. Terus juga kuliah offline tuh kayak gimana ya, kalau kita datang ke kampus berarti semua pikiran ada di situ, maksudnya kita fokus sama pembelajaran itu kan. Dibandingkan online, beberapa orang kadang nyepelein. Kalau untuk memilih efektif mana antara kuliah offline dan online sih, gue lebih milih offline ya, karena kan penyampaiannya bisa secara langsung dan kita masuk kelas gitu, enak aja sih menurut gue kalau misalkan belajar dari kelas. Kalau ngomongin soal efektif ya jelas lebih efektif offline menurut gua. Soalnya kita juga ya apa kayak yang tadi gue jawab sebelumnya ya kan, kita bisa interaksi langsung sama dosen, sama temen juga. Terus kita juga setelah kelas bisa langsung ngerjain tugas sama temen-temen ya kan. Menurut gue sih kayak gitu. Biasanya dosen kalian menggunakan platform apa saja untuk melaksanakan perkuliahan online? Apa sering ada kendala pada platform tersebut? Zoom, YouTube, terus udah sih itu aja. Zoom dan YouTube. Nah, kendalanya itu di sinyal ya mungkin. Kalau platform paling di WhatsApp atau enggak di Zoom, udah sih itu aja. Kalau kendala jaringan biasanya, jaringan atau enggak kayak waktunya jadwal terus tiba-tiba Zoom-nya bermasalah gitu, jadi kita nggak bisa masuk dan kudu laporan dulu ke pihak akademik gitu sih paling. Kalau untuk platform yang biasa gue pakai kalau ngejalanin kuliah sih biasanya via Gmeet, sama kalau kampus gue tuh kayak ada web khusus buat ngerjain tugas itu. Kalau untuk platform lebih sering Gmeet sih. Adakah keringanan dari kampus kalian selama perkuliahan online berjalan? Kalau untuk UKT ada hanya 20%, lalu kalau untuk kuota hanya bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya keringanan waktu awal-awal doang pas pandemi itu kita dapat keringanan ini pembayaran biaya kuota internet, tapi makin kesini udah enggak sih. Kalau untuk keringanan dari biaya sih dulu awal-awal bukan keringanan sih, lebih ke kayak misalkan bayarannya sekian nih, tapi ditangguhkan ke semester selanjutnya. Kalau untuk kuota belajar kita dapat sih, tapi itu dari pemerintah. Dan untuk keringanan kayaknya nggak ada sih kalau di kampus gue ya. Kalau untuk keringanan sendiri, yang pertama untuk dana sih nggak ada. Lebih tepatnya keringanan untuk bayar sih, kayak bisa ditunda jadi bulan depan segala macam. Tapi kalau untuk potongan nggak ada. Terus dari kuota itu juga dari pemerintah, dan kita nggak sepenuhnya ngerasain secara full sih. Karena untuk sekarang juga kuota udah nggak dikasih lagi. Terus kalau untuk keringanan tugas menurut gue nggak ada sih. Apakah dosen kampus kalian selama perkuliahan online selalu membuat jadwal meeting atau hanya sekedar memberi tugas? Zoom membuat jadwal meeting ada juga yang hanya memberikan tugas. Ada jadwal meeting, jadi sesuai sama KRS kan. Dan itu dosennya masuk sesuai jadwal itu. Terus paling kayak kalau lagi nggak bisa dosennya nanti ada
pergantian jam itu sih. Jadi nggak cuma ngasih tugas doang. Kalau di banyak sih ada yang tugas juga, ada yang via meeting gitu, Zoom meeting ya lah ya, atau Google Meet gitu ada sih. Tergantung dosen kalau itu. Kalau untuk daringnya tergantung dosen sih, karena kebijakan dari setiap dosen beda-beda sih, kayak gitu. Apakah kalian sudah merindukan perkuliahan tatap muka? Iya, sangat rindu banget. Kalau dibilang kangen ya kangen, biar bisa ketemu sama teman-teman juga gitu. Kalau bertanya rindu atau enggak ya pasti rindu lah ya. Udah hampir 2 tahun kan kita nggak ketemu teman-teman kampus, apalagi kelas ya kan. Nongkrong-nongkrongnya itu sih yang dirinduin dari kita, mau belajar di kelas gitu loh. Merindukan atau enggak ya jelas merindukan lah, apalagi kita juga bisa ngerasain langsung kan fasilitas-fasilitas yang dikasih sama kampus. Jadi menurut gua ya jelas mau banget gua kalau untuk offline. Apa saran dan harapan kalian di masa new normal sekarang ini untuk kampus kalian? Kalau saran saya sih ya menerapkan protokol kesehatan aja sih, seperti pakai masker, social distancing harus tetap diterapkan gitu aja. Harapannya semoga cepat offline. Terus dan pihak kampus benar-benar siap sama perkuliahan offline itu. Kayak misalnya protokol kesehatan lebih diketatin lagi berarti. Untuk sarannya buat kampus gua nih di masa new normal kayak gini kan lagi kondisi pandemi gini nih, kita pun belajar dari online kan, dari rumah. Harusnya tuh kita ada keringanan sedikit lah dari biaya gitu. Soalnya kan kita nih udah nggak dapat fasilitas kampus atau segala macem, tapi kan bayaran masih sama gitu kayak kita masuk ke kelas. Secara kan kita nggak gunain fasilitas kampus tersebut gitu loh. Jadi kayak semoga ada sedikit peringanan lah gitu menurut gua, saran buat kampus. Kalau untuk saran sih menurut gua ya paling enggak kalau misalnya nggak bisa ngasih keringanan biaya, paling nggak bisa ngasih keringanan tugas lah, kayak tugas-tugas praktek bisa diganti ke tugas-tugas yang lain yang nggak harus kita praktek keluar, kayak gitu sih.